Dan lebih sulitnya lagi di family business, kita melibatkan orang tua. Benar. Dua tipe belajar yang berbeda. Halo UC People, ketemu kembali dengan TLIC Talks bersama dengan seorang yang sangat fenomenal di Universitas Ciputra yang mengangkat kualitas dari pembelajaran di Universitas Ciputra sampai sekarang ini seperti ini. Yang kami kasihi Pak Teddy Saputra. Halo, selamat siang Pak. Halo, selamat siang Pak Teddy. Apa kabar Pak? Baik Pak. Gimana perjalanannya dari Jakarta? Ya baik Pak. Cuman saya kan sekarang naik kereta ya, supaya lebih aman. Ya Pak, supaya aman kita bisa pasangin lagi ya. Oh iya, baik Pak. Oke. Nah, kita mulai dari mana ya Pak? Gimana nih family business gimana Pak sekarang? Oke, sekarang ini family business di Universitas Ciputra Pak. Tentu berawal dari pendidikan ya Pak. Kita ada pendidikannya masuk ke dalam program entrepreneurship Reboan. Terus kemudian setelah mereka menyelesaikan studinya di Universitas Ciputra, mereka akan masuk dalam community, family business community yang nanti di sana terdapat alumni-alumni kita. Dan ini kita perhatikan terus, kita terus mengadakan inovasi Pak, terutama di bidang pendidikan ya, karena tidak mudah Pak untuk membuat suatu skenario pendidikan yang benar-benar pas, terutama untuk family business di zaman sekarang ya Pak, dengan anak-anaknya yang beda gitu ya. Berbeda sekali dari zaman kita. Apa sih fenomenanya apa Pak? Anak-anak sekarang ini gimana nih Pak tadi? Kalau anak-anak sekarang itu Pak, yang pasti ya Pak, mereka tidak bisa menerima ini pakai gadget gitu ya. Mereka kita harus menggunakan semua resource zaman now Pak. Kalau dulu kan zaman kita duduk, dosen masuk, ngomong udah gitu selesai. Kita menghafal, ya udah selesai. Habis gitu nanti dosen tanya lagi apa yang udah dipelajari gitu kan Pak ya. Kita dites. Itu kan mindahin buku dari buku ke kita terus dibalikin lagi ya. Betul. Dan itu tidak bisa berjalan kalau misalkan kita bilang pendidikan entrepreneurship seperti yang kita lakukan di Ciputra ini ya Pak. Anak-anak itu lebih harus benar-benar real dengan challenge yang mereka hadapi sehari-hari. Itu sulit sekali kan. Kita harus nebak-nebak apa yang ini, kita harus mengadakan riset apa yang mereka alami. Dan lebih sulitnya lagi di family business, kita melibatkan orang tua. Benar. Dua tipe belajar yang berbeda. Dan kebutuhannya beda-beda juga ya. Dan kebutuhannya beda-beda, caranya pun kita harus berbeda kan. Iya. Itu challenge yang di Family Business Center yang kita alami ya Pak. Nah, apa sih keunikan yang paling unik ketika kita mengajar family business ini Pak? Mengajar family business khususnya di universitas kita, di Universitas Ciputra Pak, itu kan kita berbasis pendidikan project ya. Yes. Ini yang selalu ditekanin, jadi pembeda kita dengan universitas lain. Yang artinya adalah si mahasiswa dan orang tua ketika mengalami proses belajar, mereka harus melihat proses itu sebagai kebutuhan mereka sehari-hari. Itu kemudian kita leverage sedikit. Sebagai contoh, ada kasus ya Pak. Kasusnya itu yaitu ketika seorang generasi penerus menjaga sebuah toko lah. Kemudian ketika dia melakukan kegiatan itu menjaga toko sederhana sekali, datang seorang pelanggan kemudian menawar harga. Nah ini terus bagaimana mahasiswanya merespon ini? Ditawar dikasih atau nggak dikasih? Itu kan fenomena-fenomena yang dialami oleh sehari-hari. mahasiswa. Benar. Pandangan orang tuanya berbeda. Pernah kan Pak kita coba, kita ngelakuin riset sedikit, kita aduin kan.
Anaknya bilang saya nggak mau jual. Iya. Orang tuanya jual. Orang tuanya bilang jual. Betul betul. Nah itu kita bikin skenario seperti itu, tapi real bener-bener di lapangan gitu loh Pak. Kadang-kadang kita melakukan, kita ketemuin anaknya sama orang tuanya kan. Perdebatan antara anak dan orang tua justru itu menjadi kekuatan belajar. Karena kita kan ada yang namanya refleksi ya Pak. Benar. Anak-anak ini kenapa orang tua kamu seperti itu? Gitu kita pertanyakan seperti itu ya. Dan orang tua juga kita pertanyakan, kenapa kira-kira menurut ibu kenapa anaknya tidak mau menjual ini? Oh ternyata ada perbedaan pandangan. Baru kita dekatkan dengan referensi yang kita miliki untuk menjelaskan fenomena itu. Kira-kira seperti itu cuma satu contoh ya. Iya. Dan saya juga ikut Pak Teddy kan mengajar. Nah, ada nggak Pak cerita yang kalau katanya Pak Teddy itu menembus sukma? Ada nggak ketika kita mengajar ini ada cerita yang menembus sukma? Nah itu kesulitan ketika kita mengadakan menyusun suatu rancangan pembelajaran dengan metode seperti ini ya Pak. Dan ini benar-benar sebenarnya metode baik ya. Cuma pertanyaannya kita mau kerja keras nggak untuk itu kan? Kalau cara gampang ya ada Pak. Oh ini benar-benar cara yang based on student kita seperti apa, kita harus teliti dan kita harus jawab caranya seperti apa, dan itu memang sulit saya akui. Untuk mengawalinya Pak, kita harus mendekat dengan student kita ini kan. Nah itu kita nggak bisa ngomong ke mahasiswa langsung kita paparin semua informasi yang kita miliki, nolak Pak. Pasti. Saya yakin. Iya. Kita harus bisa menjelaskan dulu why-nya, kenapa kamu harus belajar ini. Dan kadang-kadang kita melakukan dengan metode cerita Pak, storytelling gitu ya. Storytelling ini yang sebisa mungkin menyentuh emosinya dia. Tapi nggak boleh aneh-aneh ya, harus bener-bener real banget. Itu pembuka Pak, pembuka kita. Sampai si mahasiswa bilang yes. Iya gitu. benar. Gagal itu kacau. Ini benar terjadi ke aku gitu ya. Gagal itu kacau udah Pak. Belakang kacau. Benar. Yeah. Oh oke. Nah menemukan itunya gimana tuh Pak? Kita diskusinya nggak cukup ya, kalau sejam 2 jam gitu nggak cukup ya. Tapi metodenya itu sebenarnya kita belajar dari para praktisi Pak. Jadi kita menggali dari para orang tua, para pelaku usaha, entrepreneur sejati. Kita bertanya kepada mereka. Dan dari mereka banyak cerita-cerita menarik yang kemudian kita bisa angkat menjadi bagian dari proses belajar. Jadi dosen sekarang repot Pak. Iya. Tapi menyenangkan ya. Menyenangkan. Saya juga ini adalah tahun ke-10 saya menjadi dosen ya Pak. Saya nggak kepikiran sih ke dosen seperti ini ya. Saya pikir mudah aja kan, dari baca buku langsung sampaikan gitu ya. Kan learning outcome ada di situ. Yeah. Ketika kita harus melakukan inovasi seperti ini, kita harus turun Pak, turun ke lapangan. Kita lihat studi kita ini tentang apa, karena kita tentang family business. Maka kita harus bersatu dengan mereka, harus bicara sama pelakunya, harus tanya. Cerita-cerita itu muncul dari situ Pak. Akhirnya kita bikin semacam kita kumpulin cerita-cerita itu dan kita kemas untuk menjadi gedoran pertama dalam setiap kuliah ya. Kita selalu mulai dengan storytelling. Iya. Itu Pak. Ya menarik ya storytelling ya. Tapi responnya sejauh ini seperti apa Pak? Sejauh ini respon dari orang tua, mahasiswa begitu bagaimana? Kalau dilihat ininya ya, perubahan perilakunya dulu lah, apa yang terjadi ke mereka? Tentu kita karena ini tahun di program Family Business juga kita ada proses ya Pak. Ini tahun ke-5 kita terus mengembangkan pendidikan. Model pembelajarannya. Dan Family Business kan udah 10 tahun ya. Tahun pertama ya saya akuin cuma datang baca buku teori udah selesai ya kayak gitu. Ngobrol 2 jam. Kadang-kadang dosen kan kita paksa ngomong 2,5 jam. Nggak tahu dia capek apa enggak ke orang. Terus, tapi efeknya nggak ada gitu. Waktu tahun-tahun pertama itu ya, terbuktinya kenapa? Terbuktinya dari respon orang tua Pak. Waktu tahun-tahun pertama mereka nggak merespon apa-apa dalam arti ketika jadi alumni
orang tua yang nggak sulit kita kontak, Pak. Waktu tahun-tahun pertama, saya ukurannya begitu aja sih. Terus kemudian berkembangnya teknologi untuk merancang metode pendidikan yang baik, itu saat ini, Pak, orang tua tuh mudah sekali, Pak, untuk dikontak. Dan Bapak tahu sendiri kan, mereka berterima kasih. Terima kasih, Pak. Bapak mau makan nggak? Berapa kali kan kita ngerasain itu. Sehingga komunitasnya terwujud, Pak. Jadi kalau kita gagal dalam pendidikan, komunitas ini nggak mungkin ada, Pak. Nggak ada yang mau balik, Pak. Betul. Ngapain Betul, mereka balik? nggak ada benefitnya. Nggak ada benefitnya. Oh, Oke. Nah, apa ya? Orang tua tadi menarik ya. Orang tua sampai seperti itu tentu ada alasannya ya, Pak. Apa yang membuat orang tua seperti itu, Pak? Karena tentu saja, Pak, mereka merasakan dampak ya dari proses pembelajaran yang kita lakukan ini. Pertama, mereka melihat ada perubahan dari anaknya. Ya, perubahan dari anak itu penting, Pak, karena orang tua kan salah satu stakeholders kita dan mereka yang menilai ya sebenarnya. Dan mereka melihat perubahan itu sebagai contoh, Pak. Salah satu di semester 4 ya, Family Business semester 4, kita kan tujuan dari pembelajaran sub learning outcome itu kan mendorong anak ini untuk bekerja di perusahaannya. Sesimpel itu, Pak. Betul. Sesimpel itu. Betul. Kita kemas sedemikian cara, sedemikian rupa untuk ngedorong anak kerja di perusahaannya. Terlibat. Ngomongnya ya. sih gampang ya. Bikinnya kan susah, Pak. Betul. Nah, ketika anaknya ini yang tadinya nggak pernah care, nggak pernah apa, tiba-tiba datang nongol gitu, wah orang tua senang sekali. Atau contoh kedua yang semester ini kan, mempresentasikan sesuatu di hadapan orang tua. Itu kan instruksi kita kan. Benar. Mengkomunikasikan sesuatu kepada orang tuanya sendiri ya. Iya. Nggak mudah itu. Kedengarannya gampang, tapi gila, di balik itu kan tahu sendiri kan, Pak, kita ngerancang segimana rupa untuk mendorong anaknya ini melakukan. Dan ketika dilakukan orang tua responnya kayak, anak gue biasanya nggak gini gitu. Ya itu mereka happy, Pak. Ya. Mereka happy. Oke. Baik. So, you see people, kalau aku ngobrol sama Pak Teddy begini, rasanya waktu tidak akan pernah habis ya. Kemarin pagi aku sudah menghabiskan kurang lebih 2 jam lah ngobrol masalah ini dan waktu tidak pernah habis. Tapi kita akan akhiri dulu ya obrolan kita. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya yang tentu tidak kalah menarik. Nanti kalau boleh Pak Teddy boleh datang lagi ya, Pak. Oke, Pak, siap. Baik, kita akan akhiri obrolan kita dan saya Lucky, saya Teddy. salam entrepreneur.